Endang. Bu Endang itu sayang nggak sama Tuhan Yesus? Oh, sayang sekali Mbak Budeo. 100% sayangnya. Wah, berarti besar ya Bu sayangnya ya. Oke, anak-anak pasti juga sayang sama Tuhan Yesus ya. Kalau sayang itu bahasa Inggrisnya apa ya Bu? I love you. I love you. Ya, kita katakan I love you Jesus. Memuji Tuhan. Sekarang sebelum kita melanjutkan puji-pujian lagi, yuk kita doa dulu ya. Angkat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena pagi yang indah ini Engkau telah mengaruniakan kesehatan kepada anak-anak-Mu, Engkau mengaruniakan sukacita kepada anak-anak-Mu. Saat ini Tuhan kami bersyukur karena pada pagi hari ini kami anak-anak-Mu Sekolah Minggu GKI Pahlawan ingin beribadah, yaitu ibadah online di rumah. Tuhan berkati supaya ibadah online ini bisa berlangsung dengan baik. Tuhan berkati anak-anak-Mu yang beribadah saat ini. Tuhan berkati juga diberikan hikmat supaya anak-anak-Mu bisa mengerti, mendalami akan firman Tuhan yang ditaburkan. Kami juga mohon Tuhan, berilah sukacita kepada anak-anak-Mu dan para orang tua yang mengikuti ibadah online juga. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah online di rumah ini hanya dalam tangan kasih dan kuasa-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, anak-anak-Mu sudah berdoa, mengucap syukur dan terima kasih. Amin. Bu Endang, kalau tadi anak-anak kita semua sudah bilang cinta sama Tuhan, sayang sama Tuhan, terus Tuhan itu sayang nggak sama kita ya Bu? Oh, sayangnya besar sekali Bu Deo. 100% loh sayangnya. Wah, puji Tuhan ya, sampai kita ini diangkat jadi anak Tuhan ya Bu. Luar biasa ya. Wah, puji Tuhan, senang sekali ya. Tuhan Yesus sayang sama kita. Sekarang kita mau pujikan sayang-sayang disayang. Oke. Yuk anak-anak semua bangkit berdiri. Sayang
anak-anak disayang, kita disayang oleh Tuhan Yesus. Anak-anak juga saling menyayangi keluarga, orang tua, kakak adik semuanya. Nah, tiba saatnya Budaya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi kita harus memuji Tuhan dulu. Untuk supaya apa? Supaya kita sanggup akan menerima firman Tuhan dengan kesungguhan hati. Kita siap ya Bu. Siap ya Budaya ya. Yuk kita akan menyanyikan lagu Karena Begitu Allah Cinta Dunia. Siapkan Alkitabnya dulu dan kita akan bersama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami mengucap syukur Tuhan buat kasih setiamu Tuhan, hingga Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami Bapa untuk kami boleh saling menyapa Bapa, walaupun kami terbatas jarak Bapa. Tuhan, saat ini kami akan bersama-sama dengan anak-anak-Mu di rumah Bapa. Kami akan belajar bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan Bapa. Kiranya Tuhan beri hikmat kebijaksanaan kepada kami Bapa. Kuasai mulut lidah kami untuk kami boleh memberitakan kebenaran akan kasih-Mu Bapa. Dan Tuhan, Engkau juga pilih anak-anak kami yang ada di rumah. Engkau persiapkan hati mereka Bapa, agar firman tersebut tertanam di dalam hati mereka dan mereka boleh menjalankannya dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan kali ini yang diberi tema Tuhan Yesus sayang padaku. Dan firman Tuhan kali ini kita renungkan bersama-sama dari Yohanes 3 ayatnya yang pertama sampai ke 21. Anak-anak boleh membacanya dan meresapinya di dalam hati ya. Oke, Bu Dewi akan mengambil satu nats yang terambil dari Yohanes 3 ayatnya yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ada sebuah cerita di mana seorang bapak yang sangat mengasihi anaknya, karena anak tersebut cacat dan cacatnya tidak tanggung-tanggung. Dia tidak bisa menggerakkan tangannya, dia tidak bisa berjalan, dia tidak bisa bicara. Dan antara bapak dan anak ini, mereka berkomunikasi dengan bahasa isyarat. Suatu saat
sang anak menyampaikan keinginannya kepada bapaknya untuk dia bisa mengikuti lomba triathlon. Lomba triathlon itu adalah lomba di mana pesertanya harus berlari ribuan mil, berenang, dan kemudian bersepeda. Dan saat itu juga ayahnya mendengar dengan seksama, dan di dalam hatinya dia ingin mewujudkan apa yang diingini anaknya tersebut. Akhirnya sang bapak mendaftarkan si anak untuk mengikuti perlombaan tersebut. Panitia tidak serta-merta menerima mereka karena keadaan anak tersebut. Sang bapak berjuang dengan sekuat tenaga untuk meyakinkan panitia bahwa dia mampu mengikuti perlombaan tersebut. Akhirnya perlombaan dimulai. Sang bapak membuat sebuah perahu dan meletakkan sang anak di dalam perahu tersebut dan menariknya dengan tali, dan dia berenang menyeberangi lautan. Dan kemudian dia sampai di tepian, dia gendong sang anak dan dia masukkan ke dalam kursi dorongnya, dan sang ayah mengkayuh kursi dorong tersebut dengan sekuat tenaga, dan kemudian dia meletakkan sang anak untuk di dalam punggungnya untuk dia berlari untuk menyelesaikan sampai ke garis finish. Pada saat itu semua peserta sudah mencapai garis finish, tetapi sang bapak ini belum kelihatan dengan sang anaknya. Namun yang luar biasa, penonton tidak meninggalkan tempat tersebut. Selang 8 jam berlalu, akhirnya dari kejauhan tampaklah seorang bapak dengan penuh perjuangan. Dia terengah-engah menggendong anaknya untuk mencapai garis finish. Setelah sampai di garis finish, anak tersebut merasa sangat bahagia sekali, dan walaupun dia tidak bisa menggerakkan tangannya, dia berusaha bertepuk tangan. Ayahnya memeluknya dengan gembira dan bahagia apa yang telah mereka lalui. Ya, dari kisah ini anak-anak kita belajar banyak ya, betapa kasih Bapa kepada kita. Itulah hati seorang bapa di situ, di mana kita adalah anak-anak cacat tersebut. Tidak jarang kita merasa tidak ada orang yang mau mengorbankan dirinya untuk kita. Namun Bapa kita yang luar biasa memberikan pengorbanannya hingga dia menyerahkan putranya yang tunggal untuk menanggung dosa-dosa kita. Kita tidak mampu berbuat apa-apa sampai Tuhan menolong kita mengorbankan putranya yang tunggal untuk mengampuni dan menebus dosa-dosa kita. Firman Tuhan kali ini memberikan pesan kepada kita bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, kita senantiasa dikasihi dan begitu Tuhan sayang kepada kita. Dan tentu saja kita juga tidak boleh mendukakan apa yang Tuhan sudah kerjakan di dalam kehidupan kita. Kita bukan siapa-siapa dan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tuhan mengorbankan putranya yang tunggal untuk menebus dan mengampuni dosa-dosa kita. Anak-anak, pengorbanan Tuhan Yesus tersebut jangan kita sia-siakan. Kita senantiasa harus bisa menjadi anak-anak terang, dan kita bisa menjadi anak-anak yang lahir baru. Lahir baru adalah di mana kita dipulihkan dan kita dari cara hidup kita yang lama ke cara hidup kita yang baru, di mana
dalam keseharian mungkin kita jarang berdoa, kita jarang merenungkan firman Tuhan, kita malas beribadah. Untuk kehidupan baru di mana kita mulai memulihkan diri berhubungan dengan Allah, dengan kita rajin berdoa, kita setia membaca dan merenungkan firman Tuhan, dan tentunya walaupun di saat-saat pandemi saat ini kita pun dengan penuh sukacita kita beribadah di rumah masing-masing. Semoga kita menjadi anak-anak Tuhan yang kita merasa bahwa Tuhan menyayangi kita dan kita bersama-sama mencapai garis finish. Tuhan Yesus memberkati dan Tuhan sayang padaku. Marilah anak-anak kita bersama-sama mengakhiri dengan kita menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih dan setiamu Bapa, di mana kami boleh bersama-sama merenungkan firman tersebut Bapa, dan biarlah kami menjadi anak-anak yang Engkau sayangi Bapa, dan kami tidak menyia-nyiakan hidup baru yang Engkau berikan Bapa, dan biarlah Bapa firman tersebut dapat kami terapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bu Endang, ya, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Oke, anak-anak pasti juga sudah ya. Nah, hari ini kita itu belajar tentang Alkitab yang mengajarkan bahwa Yesus itu sayang sama kita, sayang sama Bu Endang, sayang sama anak-anak semuanya, tanpa terkecuali. Nah, walaupun kita ini anak-anak masih sangat kecil, tapi kita ini semua adalah milik Allah. Yuk bersama-sama kita pujikan Yesus sayang padaku. Sekarang saatnya kita aktivitas ya. Aktivitas hari ini kita akan menulis ayat hafalan dari Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, ayat nas ini kalian tulis ya di selembar kertas, bisa dalam bentuk kolase dari potongan huruf-huruf dari kertas koran atau majalah, atau di kertas putih biasa, dan kalian beri warna sesuka hati kalian. Selamat mengerjakan aktivitas. Nah, adik-adik semua, kita sudah tiba di penghujung ibadah kita hari ini. Bu Endang, saya mau mengajak semuanya
Yuk sebelum kita mengakhiri, ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk hari ini. Kami masih diberi kesempatan untuk bisa beribadah walaupun masih secara online. Tuhan Yesus, kami juga bersyukur untuk kesehatan yang sudah Tuhan berikan, sehingga kami bisa melewati hari-hari ini, melewati pandemi ini dengan terus bersandar pada Tuhan saja. Tuhan Yesus, kami juga bersyukur untuk anak-anak semua. Engkau berikan sukacita, Engkau berikan semangat lagi dalam mereka menjalani aktivitas mereka. Mereka juga bersekolah walaupun masih di rumah, tapi kami bersyukur anak-anak boleh terus bersemangat. Tuhan Yesus, kami juga bersyukur atas vaksin yang sudah mulai dijalankan oleh pemerintah kami Indonesia tercinta ini. Tuhan, biarlah vaksin yang sudah dipersiapkan ini dapat membentengi fisik kami Tuhan, sehingga kami boleh tetap sehat, tetap kuat dalam menjalani hari-hari dalam pandemi ini Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk orang tua kami semua. Engkau berikan kesehatan, sukacita, rasa kasih sayang dalam mendidik anak-anak-Mu ini, sehingga mereka bisa menjadi teladan yang baik buat anak-anak. Kami juga menyerahkan guru-guru sekolah minggu, kami menyerahkan majelis jemaat GKI Pahlawan ini. Kami percaya Engkau memberikan hikmat-Mu Tuhan, sehingga dalam pelayanannya itu semua hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk Bapak Pendeta Ciko beserta keluarga. Kami bersyukur Tuhan Engkau menempatkan keluarga Bapak Ciko dalam jemaat GKI Pahlawan ini. Kami berdoa supaya keluarga Bapak Pendeta Ciko pun dapat terus melayani Engkau di ladang Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau serahkan doa ini. Kami juga berdoa ya seperti yang Engkau ajarkan kepada kami. Doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.